teman-teman yang ada di isolasi di sini. Saya bersyukur diberi kesehatan. Saya pagi ini dibantu oleh Mbak April yang membantu saya karena saya tidak bisa medium. Makasih semuanya. Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi on Location. Saya dari shelter Kampung Media ke shelter Santikara saat ini, naik kuda ini. Nah, kita ada di shelter Santikara. Apa itu Santikara? Santikara dulu adalah asrama putri, terkenal asrama putri untuk para mahasiswi yang ada di Jogja ini. Dan konon terkenal yang tinggal di sini adalah putri-putri cantik, nan cerdas, nan kudus dan suci gitu ya. Karena di sini dibimbing oleh suster-suster CB. Nah, CB itu Carolus Borromeus ya. Bukan Honda CB cepek, juga bukan cewek Badung, tetapi CB adalah suster-suster dari kongregasi Carolus Borromeus CB. Nah, kita akan jalan-jalan di shelter Santikara dan kita lihat, kita akan ketemu suster provinsial, ketemu suster yang mengelola shelter Santikara ini, dan juga ketemu dokter-dokter dan para relawan. Ikuti perjalanan Motivi. Dulu asrama, ya, keren banget ya. Enak. Ada pemirsa dulu. Guys, saya ketemu Gita dan Rani dari shelter Kampung Media, dan kita ada di shelter Santikara saat ini kunjungan, dan inilah tempat di mana para pasien yang positif diterima oleh para relawan di sini. Dan ini ada tempat screening dan di dalam ada sekretariatnya. Ada suster di sana, kita ketemu suster dulu. Oke. Selamat siang suster. Salam sehat suster. Salam sehat. Bagaimana kabar shelter Santikara? Puji Tuhan. Lancar-lancar ya. Lancar-lancar, Romo. Kami mau lihat-lihat, Monggo, Romo. bisa ya. Sebelah sana ya, Ini Romo. tempat anunya ya. Tempat isoman di tapi sana. ada jalurnya, alurnya. Ini nggak boleh masuk ya? Ya, ada alurnya. Oke. Mana Ya. yang boleh, mana yang tidak, Romo. Monggo. Baik, sekarang penghuninya berapa suster? Saat ini ada 29. Ya, suster. Romo. Oke. Ya. Kita langsung ke sana. Monggo, Romo. J, atur nuwun. Ya.
situasi Indonesia yang memprihatinkan terkait dengan pandemi COVID yang dampak-dampaknya, yang mana tenaga-tenaga kesehatan kolaps, juga rumah sakit full, tidak bisa menampung lagi, sementara masyarakat antre di IGD di mana-mana. Oleh karena itu, kami mengambil langkah, ambil bagian di dalam keprihatinan Indonesia untuk Indonesia sehat dengan membuka shelter Santikara ini. Ada 5 shelter yang kolaborasi dengan Kongregasi CB, juga rumah sakit di dalam naungan Kongregasi CB. Yang pertama lahir tentu di Santikara, kemudian yang kedua itu di rumah pembinaan Lampung Keuskupan Tanjung Karang. Dan yang ketiga juga di Sekolah Tinggi Tarakanita Jakarta dalam naungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan yang keempat, itu tidak jauh dari Carolus, rumah sakit, itu hadir juga shelter Carolus Tegalan. Berkolaborasi semua tentu. Dan yang kelima, ini juga kolaborasi dengan Paroki Keramat yang tidak jauh dari rumah sakit Carolus. Jadi semua memang 5 shelter yang kolaborasi dengan Kongregasi CB dan karya-karyanya. Shelter CB hadir tentu tidak lepas dari spiritualitas pendiri kami, yaitu Bunda Elizabeth. Bunda Elizabeth berasal dari Belgia dan kongregasi lahir di Maastricht tahun 1837. Awal karya adalah karya kesehatan di Calvary Bed, di mana pada saat itu juga ada banyak penderitaan secara khusus terkait dengan kesehatan, maka juga bergabung di dalam karya kesehatan Calvary Bed. Bunda Elizabeth punya semangat dasar adalah misteri salib, ambil bagian di dalam keprihatinan yang ada di dalam konteks zamannya. Dan ini juga tidak jauh dari Carolus Borromeus, itu pelindung kongregasi suster-suster CB, di mana kekasih Carolus adalah punya cinta yang besar untuk misi kesehatan, secara khusus pandemi pes pada zamannya. Maka kedua tokoh ini menginspirasi kongregasi kami dan terus-menerus kami hidupi dan kami wujudkan secara kontekstual. Dan sekarang ini dengan hadirnya shelter-shelter merupakan bagian dari solidaritas COVID di era kekinian. Tugas kami sebagai dokter di shelter Santikara itu yang pertama menerima pasien. Ya, menerima pasien itu dalam arti pasien di sini akan mendapat pengantar dari jejaring kami. Itu puskesmas terutama, puskesmas di wilayah DIY, juga rumah sakit jejaring CB. Jadi dokter akan mengidentifikasi apakah benar pasien ini tanpa gejala atau ada gejala yang ringan sehingga memang untuk pelayanan di shelter itu dapat dilaksanakan. Nah, termasuk setelah itu masuk nanti juga dokter akan memonitor, memeriksa pasien. Dengan demikian kebutuhan untuk barangkali obat-obatan, gizi dan yang lain itu bisa diinstruksikan baik itu kepada perawat juga kepada nanti teman-teman relawan yang terkait dengan gizi. Jadi shelter ini dirancang untuk dapat diakses melalui web based. Jadi ada
CP Peduli. Sehingga masyarakat di wilayah DIY dan sekitarnya itu bisa masuk ke web. Di situ bisa melihat apa yang menjadi syarat prosedur dari masyarakat untuk mendaftar ke shelter ini. Di antaranya di situ warga masyarakat di sekitar DIY atau yang berdomisili di DIY yang terkonfirmasi tanpa gejala atau gejala ringan, dan memang intensi shelter ini adalah untuk yang mempunyai keterbatasan, baik itu keterbatasan tempat, juga kadang makan kalau di rumah. Nah, itu yang menjadi syarat-syarat pokok prosedurnya untuk di shelter ini. Nah, tentu selanjutnya menghubungi ke puskesmas untuk diverifikasi dan diberikan pengantar ke shelter ini. Nanti tentu akan diterima oleh petugas di sini dan selanjutnya dapat pelayanan di shelter Santikara. Jadi shelter Santikara ini didukung dengan sistem informasi yang berbasis web. Kita bisa melihat daftar kamar yang masih tersedia. Misalnya saat ini kita terisi 29 tempat tidur, masih tersedia 136 tempat tidur. Ya. Kita bisa melihat apakah ada daftar calon pasien baru. Hari ini tidak ada daftar. Ya, kita bisa lihat, oh hari ini belum ada yang mendaftar. Selanjutnya kita didukung juga dengan monitoring dari kondisi pasien. Kalau saat ini ada 29 pasien, dari pasien yang nomor 1 sampai 29, kita bisa lihat bagaimana pengukuran suhunya, tensi, nadi, saturasi, dan juga bagaimana makannya. Kami bersama mitra-mitra kerasulan, kolaborasi banyak unsur lintas batas, itu merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh ambil bagian untuk Indonesia meskipun dalam bentuk yang kecil-kecil. Kalau melihat para isoman itu menjadi bahagia dan pulang sehat, itu kami rasanya bersyukur dan berterima kasih. Kami justru berterima kasih juga kepada mereka semua yang sakit, yang isoman di sini itu menginspirasi kami. Selain itu tentu juga kepada banyak pihak, karena kami hadir kongregasi ini dengan karya-karyanya karena peran kolaborasi jejaring kongregasi CP yang macam-macam unsur. Motivasinya tentu pandemi ini menjadi bagian yang tidak terelakkan juga akan mengenai teman-teman sejawat juga, entah itu dokter, tenaga kesehatan yang lain, itu banyak sekali yang terpapar pada saat shelter ini diungkapkan untuk ini bisa didirikan begitu, Romo. Jadi banyak tenaga kesehatan kalau di rumah-rumah sakit jejaring itu banyak, sehingga memang menjadi bagian kami para dokter ini juga berbela rasa untuk tenaga kesehatan terutama yang terkena, untuk masyarakat di sekitar rumah sakit yang terkena, karena pada saat itu kapasitas rumah sakit juga terbatas. Jadi tentu lebih terkait
berbela rasa ya, intinya di situ. Saya merasa bahwa walaupun shelter itu merawat yang tanpa gejala dan gejala ringan, namun masalahnya tetap sama saja, kompleks sekali. Dan masalah awal yang kami rasakan adalah masalah keberanian untuk terjun berbela rasa dengan pasien yang memang ini sudah nyata COVID gitu. Ini bukan gejala lagi, yang mau datang itu walaupun tanpa gejala COVID. Tantangan kami adalah keberanian di sisi awal. Dan keberanian ini akan semakin muncul manakala kita semakin paham dengan COVID itu sendiri dan siap untuk adaptasi dengan situasi yang memang sekarang nggak bisa dihindari. Ya sudah, masuk saja. Pahami COVID itu dan semakin belajar, keberanian kita akan semakin terbentuk begitu loh. Kapasitas di shelter Santikara itu ada 82 kamar. Nah, satu kamarnya itu ada 2 tempat tidur, jadi bisa dihitung 164 ya, Romo. Lalu untuk tenaga relawannya sendiri totali itu sekitar hampir 100 begitu. Nah, sebagian besar memang stikes, tapi stikes bergantian gitu, sekalian latihan ya mereka. Lalu juga untuk tenaga yang di luar kami, artinya yang dari lintas iman atau yang dari luar ya, itu sekitar 20 begitu. Lalu dari tenaga medisnya aja dari Panti Rapih dan juga dari unit karya yang lain itu sekitar nggak nyampe 10 sih, karena mereka gantian dan konsisten ya sampai sekarang. Karena kami didukung oleh sistem informasi, jadi tidak terlalu banyak makan tenaga begitu Romo. Hanya support untuk misalnya bagian gizi, bagian untuk nanti porter, ngantar barang dan sebagainya, membersihkan, itu yang malah justru banyak. Yang jelas pertama syaratnya OTG ya Romo, dan dia itu tidak kalau bergejala ya yang ringan begitu. Ini yang selama ini kami sarankan. Lalu setelah itu mereka harus menunjukkan surat bahwa mereka dinyatakan konfirmasi positif. Nah, setelah itu biasanya mereka menghubungi nomor ini di bawah ini yang saya pegang. Ya, lalu mereka biasanya tanya semacam ini, bagaimana saya bisa masih ada tempat nggak begitu. Lalu saya menyampaikan prosedurnya, yaitu tidak memiliki komorbid, bisa mandiri, lalu sudah mendapatkan surat keterangan sekarang ini dari fasilitas kesehatan setempat atau yang paling dekat dengan mereka begitu. Lalu bersedia untuk isolasi mandiri 10 hari dengan tata tertib yang ada di shelter Santikara. Lalu juga mereka harus menyertakan fotokopi KTP dan hasil laboratoriumnya. Tidak itu setelah itu mereka saya minta untuk mendaftarkan lewat link yang disampaikan gitu Romo. Nanti akan dihubungkan. Nah, caranya bangun pagi jam 5 itu sudah diketuk-ketuk sama petugas kesehatannya di WA ya, di WhatsApp grup ya. Ayo siap, selamat bangun pagi gitu ya. Lalu diminta untuk mari kita ukur tensi, saturasi, semacam itu, suhunya. Nah itu ada yang juga belum bangun, jadi kita tunggu karena mereka harus, kan sebelum masuk sini mereka sudah dilatih. Lalu nanti dipantau siapa nih yang belum masukkan daftarnya, dibangunin. Nah itu acara-acaranya nanti diingatkan terus sama petugas dan kita di sini membantu untuk membangunkan dengan musik-musik, dengan ya supaya mereka tetap aktif. Waktunya buka jendela, semacam itu. Sarapan pagi, nah sekarang dengarkan renungan pagi, lalu jemur-jemur, semacam itu, olahraga ya, kita pandu aja begitu Romo. Tugas kami di sini sehari-hari, yang pertama memang kami memantau kondisi pasien, terlebih kami juga menerima bila ada pasien baru. Itu biasanya dari pasien baru itu mereka mendaftar melalui link
kemudian kami konfirmasi. Setelah kami konfirmasi, kemudian kami meminta untuk mengirimkan surat pengantar, kemudian hasil laboratorium swabnya sama KTP. Terus nanti kami juga mengirimkan link yang isinya mengenai data, apakah pasien tersebut ada komorbid, apakah ada obat rutin, sudah dapat obat atau belum dari layanan kesehatan yang memberikan pengantar, seperti itu. Itu tujuannya juga sebagai screening ya Romo. Screening apakah memang ini layak masuk shelter atau tidak. Karena kalau misalnya ini gejala sedang ataupun berat, itu tidak layak masuk shelter dan memang harus ke rumah sakit. Itu. Nah, dari situ nanti kalau memang sudah kami konfirmasi, nanti pasien itu akan datang ke sini di depan ruang screening itu. Nah, itu penerimaan kami ada jamnya. Kalau pagi itu kalau pagi jam 8 sampai dengan jam 11, kalau sore itu setengah 3 sampai dengan setengah 6. Tetapi tidak menutup kemungkinan bila ada pasien yang tiba-tiba datang, itu tetap kami terima, bukan di jam itu. Bahkan pernah ada juga yang tidak membawa pengantar, tiba-tiba datang, ya sudah kami terima, kami bantu untuk mencari surat pengantarnya, terus kami masukkan dulu ke shelternya. Kalau memang memenuhi kriteria untuk masuk di shelter sini. Itu. Terus nanti kami menyapa pasien, terus kami menerima curhatan dari pasien juga, mereka ada keluhan apa, yang mereka butuhkan apa, dan kami juga menyediakan kan obat-obatannya masih atau tidak. Bila memang obat-obatannya sudah tidak ada, sudah habis, nah kami kolaborasi dengan dokter jaga, yang jaga hari itu siapa, terus nanti obatnya diberikan apa, nanti kami ambilkan, ada stok obat juga kan di sini. Nah, itu nanti kami berikan ke pasien-pasien tersebut. Terus nanti ada jam-jamnya juga untuk pemantauan seperti tensi, suhu, nadi, dan saturasi. Nah, itu kami pantau, mereka melakukan sendiri di ruangan, kemudian memasukkannya lewat link. Akan tetapi banyak beberapa yang tidak bisa menggunakan link tersebut, itu kami bantu dengan mereka mengirimkan foto ke HP layanan, itu nanti kami bantu memasukkannya di sistem. Dan bila memang ada yang tidak pegang HP, tidak bisa pegang HP, itu kami minta tolong yang satu ruangannya untuk menginformasikan ke kami. Bahkan juga ada yang tidak bisa menggunakan WA, mengirim naskah lewat WA, mengirim foto lewat WA, itu kami telepon dari sini, terus nanti yang bersangkutan memberikan, oh tensinya berapa, oh nadinya berapa, kami masukkan lewat sistem. Itu kalau pagi memang itu sekitar jam 5 sampai jam 6 untuk pengukuran tanda-tanda vital itu. Kalau siang itu jam 12 sampai dengan jam 1, kalau malam jam 18 sampai dengan jam 19. Terus di samping itu juga kalau misalnya pasien ada yang mengeluh, pernah tiba-tiba saturasinya turun, ya sudah kami pantau, kami anjurkan untuk mengulangi tanda-tanda vital tersebut. Terus nanti apakah kalau memang membutuhkan kami harus ke sana, kami datangi. Kalau misalnya tidak, kami edukasi tetap lewat WA juga, dengan menganjurkan olah nafas, dengan menganjurkan posisi berbaring yang seperti apa untuk bisa bernafas longgar, seperti itu Romo. Kalau pasien keluar, jadi nanti kan dari hasil anamnesa awal, itu kan ada kapan gejala itu muncul, kemudian kapan labnya itu dinyatakan positif tanggal berapa. Nah itu kami sudah ada kriteria, misalnya pasien dengan OTG memang tanpa gejala dari awal, itu kan 10 hari mulai dari dinyatakan positif. Itu dinyatakan selesai isolasi, terus hasilnya nanti surat selesai isolasinya diberikan hari berikutnya. Apabila pasien dengan gejala ringan, itu mulai awal gejalanya itu tanggal berapa, terus kemudian ditambah 10 hari, terus ditambah 3 hari bebas gejala, nanti hari ke-14-nya diberikan surat selesai isoman. Untuk seperti itu juga kami kolaborasi dengan dokter, jadi nanti dokter memantau, oh ini masuknya posisinya tanggal berapa, kemudian mulai tanda gejalanya tanggal berapa, bisa kami lihat di sistem semua di sini. Di sini sudah ada, jadi nanti selesai isomannya tanggal berapa, SSI-nya tanggal berapa, itu nanti kolaborasi dengan dokter juga. Saat ini kami diutus di Shelter Santikara untuk belajar dan menjadi seorang relawan. Di sini saya bertugas membantu perawat lain berkolaborasi untuk menolong pasien dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Tugas saya sebagai dokter relawan,
sehari-hari di shelter Santikara ini, yaitu melakukan pengawasan terhadap kondisi pasien yang sedang beristirahat di shelter Santikara. Kemudian setiap hari kalau misalnya sedang ada tugas di shelter itu saya menerima juga laporan terkait dengan keluhan-keluhan apa saja yang dialami oleh pasien seperti itu. Kadang pasien kan ada mungkin mengeluhkan masih batuk atau kemudian masih pilek, masih demam dan sebagainya. Kemudian saya yang kemudian bertanggung jawab untuk menetapkan kira-kira untuk pasien ini itu perlu ditata laksana seperti apa. Biasanya itu adalah dengan melakukan peresepan obat-obatan yang diperlukan untuk pasien. Selain itu, tugas saya juga terkait dengan shelter ini juga beberapa kali saya menerima konsultasi secara langsung dari pasien melalui WhatsApp seperti itu, melalui video call. Saya juga apabila ada informasi yang sekiranya memang dibutuhkan dalam perawatan pasien, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada pasien, kemudian meminta informasi dari pasien, sehingga saya juga bisa menyampaikan anjuran-anjuran yang sekiranya diperlukan bagi pasien. Kalau motivasi, ingin menjadi teman buat mereka ya Romo ya, karena saya sendiri pernah isoman itu 2 bulan. Nah, saya memahami bagaimana perasaan menjadi seorang isoman gitu nggih. Orang yang menjalani isoman itu ada perasaan seperti khawatir, itu ada, kemudian perasaan merepotkan, itu ada, perasaan merasa bersalah itu ada. Dimana khawatir itu, wah, kedepannya saya seperti apa? Karena COVID sendiri masih dipikir ini sesuatu hal yang mengkhawatirkan itu nggih. Terus kemudian merepotkan dengan kita hanya berdiam yang biasanya kita bisa sibuk melakukan sesuatu hal. Nah, kita harus tergantung pada orang lain gitu. Kemudian rasa bersalah. Waktu saya merasa bersalah, bersalahnya karena saya jadi menulari yang lain seperti itu. Nah, ketika seperti itu saya waktu itu pun bilang kalau nanti pun saya selesai isoman, bagaimana caranya saya harus bisa membantu mereka. Dan kebetulan waktu itu Suster Yosepin meminta mau enggak untuk jadi relawan di sini. Baik, saya iakan. Nah, dari itulah ketika kita menjadi teman buat mereka, kita mengerti bagaimana kondisi mereka dengan menemani mereka supaya mereka itu enjoy dalam menjalani isoman di sini, Romo. Yang memotivasi saya untuk menjadi seorang relawan di Santikara ini ialah saya ingin menjadi sahabat dan saudara bagi pasien. Karena sebelumnya saya sudah belajar menjadi seorang relawan di shelter SAV. Di situ juga semakin memantapkan saya untuk belajar lebih lanjut lagi di shelter Santikara ini. Kebetulan saat ini saya memang statusnya kan sebagai dokter, kemudian kebetulan juga pas waktu beberapa bulan yang lalu saya juga sudah menyelesaikan proses internship. Jadi sebelumnya saya statusnya adalah sebagai dokter magang di rumah sakit seperti itu. Tapi saya juga merasa bahwa COVID ini itu mungkin kelihatannya awalnya itu tidak terlalu banyak persebarannya, tetapi seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri ini masalah COVID ini menjadi masalah bersama yang perlu kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi saya merasa ada motivasi dalam diri saya untuk kemudian bisa membantu agar penanggulangan dari COVID ini bisa berjalan dengan lebih lancar. Dan juga saya sangat menyukai ide dari terbentuknya shelter ini karena bisa mengakomodasi terutama bagi pasien-pasien COVID yang sekiranya mungkin tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah agar bisa mendapatkan tempat yang layak untuk bisa melakukan isolasi. Secara pribadi, saya mengalami pengalaman batin itu, saya merasa tersentuh ketika mereka dengan sedia juga untuk sharing kepada kita secara terbuka. Di situ bagi saya menjadi kekuatan untuk saya untuk membantu mereka, karena juga menjadi seorang perawat itu juga salah satunya bisa menjadi sahabat dan saudara untuk mereka dengan memperhatikan juga melayani mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Saya lebih ke melihat kondisi-kondisi pasien yang ada di sini. Terkadang saya menerima laporan juga terkait dengan pasien itu ada mungkin yang
tidak mampu secara kondisi finansial. Kadang-kadang saya pun juga merasa terenyuh kalau misalnya mendengar hal-hal yang semacam itu. Kemudian dari keluhan-keluhan yang diberitahukan dari pasien itu juga, dan kadang-kadang pun ada juga beberapa hal yang saya katakan itu sebagai dilema dalam menentukan tata laksana bagi pasien. Kadang-kadang kita akan mau butuh untuk memberikan obat ini, tetapi ternyata dari kondisi pasien itu sendiri ada kondisi lain yang tidak memungkinkan kita untuk memberikan pengobatan yang demikian, sehingga kadang-kadang kita harus mempertimbangkan antara resiko dan juga kita harus mempertimbangkan antara manfaat yang bisa muncul dari pengobatan tersebut. Tapi secara umum kalau untuk dari pengalaman batin saya, ya saya merasa ini suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk kedepannya, dan juga bagi tenaga-tenaga medis yang lainnya. Pengalaman batin yang saya rasakan bahwa selama menjadi relawan di sini, banyak pelajaran kehidupan yang saya dapatkan. Yang pertama dulu pernah ada seseorang yang datang, memang dia membutuhkan, bukan mereka karena miskin, tapi karena memang kondisi dia yang memang butuh untuk kami tampung. Itu suatu saat ada anak masih remaja, usia SMA datang ke sini. Dia waktu itu shelter belum buka untuk umum. Nah, anak datang ke sini, tiba-tiba, "Bu, saya mau isoman di sini." Loh, siapa yang menyuruh ke sini? Saya bilang gitu toh. Ada Bu Tari. Bu Tari itu siapa? Temannya Mama. Lah, mamamu di mana? Mama saya meninggal 12 hari yang lalu. Nah, Bu Tari itu rumahnya mana? Nggak tahu. Bu Tari itu kerja di mana? Nggak tahu. Nah, waktu itu kan saya bingung toh. Ini shelter belum dibuka, anak itu nggak bawa pengantar, nggak bawa, cuman bawa hasil swabnya. Akhirnya saya telepon ke Suster Birgit, "Suster, ini ada kasus seperti ini, apakah boleh untuk diterima?" "Iya Mbak, diterima aja, itu anak lagi dalam kesusahan." Akhirnya tanpa berpikir panjang memang dimasukkan di sini kan Romo. Nah, ternyata memang bapaknya itu meninggal malam itu, sebelum dia datang bapaknya meninggal di panti rapih, dan dia itu tidak bisa mengikuti prosesi karena dia sendiri positif COVID. Nah, banyaklah bahwa pengalaman kehidupan di sini banyak sekali, dan anak ini juga di sini didampingi oleh psikolog juga, itu salah satunya. Kemudian ada suatu hal, tempat ini membuka seseorang yang waktu itu ada pengalaman seorang muslim ya Romo ya. Waktu itu memang dia menceritakan di dalam ceritanya itu, ketika dia mau masuk ke sini, itu dia merasa, kuwi tempat opo? Shelter Santikara itu apa? Terus katanya, itu tempatnya punya suster. Oh, yang suster itu ya kayak film The Nun, Falak ya. Wah, aku nanti wedi katanya, seperti itu kan. Tapi dalam perjalanannya ternyata mbaknya itu merefleksi gitu kan. Di sini diopeni dengan baik, di sini disapa dengan baik dan merasa nyaman, tempatnya nyaman, orang terbuka seperti itu. Dan saya menjadi berpikir bahwa kesan yang tadinya itu dia bilang falak, itu keluar dia bilang bahwa falak itu berubah menjadi angel ya, atau malaikat gitu nih. Nah, itu ada kesan sendiri seperti itu. Hari Jumat tanggal 6 Agustus saya itu mau kontrol behel. Sebelum kontrol kan harus di swab dulu. Nah, hasilnya itu positif. Saya lalu ngabarin owner di tempat kerja saya. Beliau kan juga sudah pernah positif, tapi hanya isoman di rumah. Nah, direkomendasikan untuk isoman di Santikara ini. Terus selalu saya ke Panti Rapih untuk cari surat rujukan supaya bisa masuk ke sini. Jumat tanggal 6 jam 4 sore saya langsung bisa ke sini. Di Santikara 13 hari ini. Iya. Dan ini boleh pulang sudah sehat? Sudah sehat, sudah nggak ada gejala. Kesan-kesannya itu tempatnya luas, bersih, fasilitasnya juga sangat memadai. Terus juga pelayanan suster, relawan, serta tim Santikara ini sangat baik. Fast respon juga cepat tanggap, intinya sangat memadai lah. Sangat membantu para isoman yang di sini. Temannya asik, banyak cerita, banyak bertukar, sharing, ramah, juga bisa diajak ngobrol. Saya nggak merasa
membeda-bedakan teman, entah itu agamanya Kristen, Katolik, Islam, tapi semuanya kan di sini kita bersama-sama. Jadi ya supaya bisa cepat sembuh bersama, cepat kumpul lagi. Jadi kan para suster ini juga sangat baik, sangat menghargai satu sama lain. Kalau cerita yang horor, ngeri itu saya rasa selama di sini nggak ada sama sekali. Semuanya baik-baik aja, nyaman dan juga betah. Dengan Shelter Santikara, kami, nakes, tenaga kesehatan, rumah sakit Pantirapi, juga unit rumah sakit unit karya YPR, juga sangat merasa terbantu. Karena ini merupakan upaya kami melanjutkan, merawat, memberikan perawatan kepada mereka yang OTG atau gejala yang ringan, karena mereka tidak bisa dilayani atau dirawat di rumah sakit, sehingga kami ini bisa merujuk. Itu merupakan satu ungkapan kami melanjutkan perawatannya, sehingga itu sebagai upaya kami sungguh peduli dengan mereka ini. Para pasien OTG maupun yang ringan ini bisa memutuskan rantai penularan, sehingga dia tidak pulang ke rumah tapi ke shelter. Salah satu dampak dari pandemi ini adalah perasaan gelisah, cemas, ketakutan, semacam itu. Kami sungguh menyadari, bahkan mengalami sendiri. Kami pun manusia juga mengalami perasaan itu. Sehingga kami pun sungguh berbela rasa, berbela duka pada para pasien. Nah, dengan melihat situasi semacam ini, nyata bagi kami bahwa situasi mereka di mana mereka juga bingung itu membuat kami semakin ya nyambat sama yang punya hidup, ya Tuhan Allah. Sehingga relasi kami dengan Allah itu diperkuat. Dengan kita juga membawa mereka kepada Allah dengan spontan, nih Gusti, gimana ditolong. Nah, selanjutnya dengan mereka pun kami bisa memfasilitasi agar mereka punya relasi dengan Allahnya, apapun imannya, itu bisa jalan. Sehingga kami secara bio, psiko, dan spiritualnya itu sungguh kita approach, holistic approach. Sehingga perawat bisa mengapproach psikospiritualnya dengan tadi difasilitasi, misalnya kalau dia sesuai dengan keyakinannya, misalnya dengan daring, dengan bisa SOS, atau dengan ustadznya, kita juga memberikan fasilitas. Bapak Ustadz yang biasanya datang bisa tatap muka, dia di tempat sebelah untuk bisa dikontakkan dengan keluarga. Sehingga dalam masa pandemi ini pengalaman-pengalaman iman itu sungguh kita rasakan karena relasi kita dengan Tuhan itu semakin diteguhkan. Antara sakit, sembuh, antara penderitaan, kematian, itu menjadi satu pengalaman yang membawa kita masing-masing ingat pada relasi masing-masing kepada Tuhan Allah. Ya, kita dalam bulan Juli ini sudah ada 23
periode atau 23 kejadian kami laporkan bagaimana kami ditolong oleh para pastor itu melakukan Zoom atau link untuk SOS, sakramen orang sakit atau dulu bilang sakramen perminyakan. Bahkan ada yang pengakuan kalau dia bisa benar sendiri memegang HP-nya Romo dari sana sehingga konfidensialitas tetap kita jaga. Itu terjadi. Guys, itu tadi perjalanan Motivi on Location di Shelter Santikara. Kita belajar banyak makna solidaritas di masa pandemi ini dari para perempuan perkasa, suster-suster CB, dan juga para relawan yang ada di Shelter Santikara ini. Inilah woman power yang penuh cinta untuk melayani sesama yang sedang menderita. Dari Shelter Santikara, untuk Indonesia, Dirgahayu Indonesia yang ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia sehat melawan COVID-19. Merdeka! Dari Shelter Santikara Untuk Indonesia, Dirgahayu Indonesia Yang ke-76, Indonesia gigih, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia sehat. Indonesia bangkit melawan COVID-19. Indonesia bebas melawan COVID. Merdeka!